Apa nanti alasannya kok belum ditangani atau belum diserahkan? Kok masih kayak gini kejadian? Sudah berkali-kali apa? Diomongin di ini kok ya bandel. Intinya gitu aja makanya. Jadi kalau rekomendasi nggak perlu saya tanya bupati. Ini secara ini kalau memang masih bisa dibina, makanya saya ngomong di situ tadi kan. Kalau bina pelan-pelan, lama-lama nggak bisa di ini ya kita bina saja kalau memang. Ya Pak Inspektur, ini mungkin Bapak bisa jelaskan ke masyarakat kita ini. Kadang ada pertanyaan, berapa lama teman inspektorat itu harus ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan, atau baik petinggi atau mungkin perangkat kampung seperti itu. Oke, prinsip dari pengawasan dari inspektorat itu sebenarnya kan pembinaan. Secara ini kan pembinaan karena ini internal kan, dimana terus tujuan utamanya adalah pengamanan atau pengembalian aset dalam bentuk mungkin uang atau barang, utamanya uang. Itu prinsip ininya. Kalau yang aturan ini yang jelas BPK itu ada. Kalau BPK itu 60 hari setelah laporan diserahkan itu wajib ditindaklanjuti. Itu kalau dalam bentuk, tergantung dari BPK-nya. Kalau ini BPK ada waktu, kalau keuangan biasanya 60 hari. Tapi kalau ada yang perlu didalami juga ya tergantung rekomendasinya BPK. Tergantung kemampuan action plan-nya, bisa ada yang sampai 3 bulan, sampai ada yang Desember. Kemarin yang laporan kemarin kan ada yang sampai Desember karena memerlukan memang pendalaman. Tapi rata-rata kalau dari sisi untuk keuangan kita juga pakai yang digunakan oleh BPK, karena untuk update juga nggak ada secara ketentuan yang ininya, nggak ada juga. Kita pakai aturan yang oleh BPK jadi 60 hari. Itu yang dipakai oleh HPH juga biasanya. Jadi 60 hari sejak laporan diterima itu wajib ditindaklanjuti mengembalikan. Nah, kadang-kadang banyak sih ya yang beberapa yang masih bandel, udah kita surati kan, kita ada surat penegasan namanya. Beberapa kali kita sudah membuat surat penegasan itu tidak ditindaklanjuti, biasanya kami panggil atau kita yang dalam bentuk pertanggungjawaban. Ini ada beberapa, nah ini di depan kami ada istilahnya monef kerunek kerugian negara dengan BPK, dan wajib kita bawa juga. Kita membuat surat ini ke seluruh PD termasuk kampung untuk menagih kembali. Nah ini bahasanya cukup sudah agak keras nih nanti yang terakhir ini nanti saya bahasanya, karena sudah ada perintah secara tegas dari dari Presiden, dari Dagri kalau agar percepatan tidak lanjut. Karena nanti kalau tidak segera ditindaklanjuti kami akan menyerahkan ke APH. Nah, cuman pada prinsipnya tadi awalnya kan pembinaan ya, gimana upaya kalau dia masih punya ini niat ininya ya segeralah dikembalikan. Kalau hanya itu istilahnya pengembalian kan belum tentu tipikor juga. Pengembalian itu belum tentu tipikor, kalau itu masih dalam ranah administrasi itu ya kita himbau, kita ini kan. Tapi kalau sudah indikasi tipikornya kuat itu langsung kita serahkan. Contohnya kayak kemarin Dasak itu ya, itu udah kita himbau, kita ini balik dan nggak mau mengembalikan, dan itu indikasi tipikor jelas di situ. Ya sudah, teman-teman dari aparat yang melakukan lanjutan tidak lanjuti, dan kebetulan perhitungan kerugian negaranya dari BPKP. Karena kalau dianggap kalau kami yang hitung lagi nanti nggak independen atau apa, sehingga diambilkan yang dari BPKP, termasuk kemarin BPBD. Kalau kejaksaan itu kan yang menghitung dari BPK pusat malah. Kalau memang masih bisa dibina, makanya saya ngomong di situ tadi kan, pelan, lama-lama nggak bisa di ini ya kita bina saja kalau memang nggak bisa. Ini cukup tegas. Ya bukan berarti kami mengabaikan ini, karena tercatat terus Pak. Jadi nggak pernah akan hilang itu. Jadi temuan itu nggak akan kami hilangkan, kami nggak bisa menghilangkan. Pasti akan muncul terus, dan itu kan ditanya terus nanti.
kan kami dimonitor oleh Irjen Dagri sama BPK. Jadi temuan-temuan termasuk temuan dari inspektorat ini berapa yang belum tindak lanjuti, kenapa? Nah, kami itu sebetulnya nanti kalau tidak lanjuti, terus mungkin ada yang kategori meninggal, terus pensiun, terus memang secara ekonomi ada analisis nanti, analisis dampak. Tapi kalau itu bukan tipikor, tapi kalau indikasi itu tipikor, ahli waris ikut sekarang ada aturannya, sampai ke ahli waris. Ya agak berat sekarang kalau sudah kita nanti mengarah itu bahwa itu temuan itu memang kerugian negara yang mengarah ke tindak pidana korupsi, jelas-jelas mens reanya, kesengajaan yang tidak lanjut ini kalau memang nggak bisa ditindaklanjuti berlanjut terus nanti kami serahkan ke majelis pertimbangan tidak lanjut. Majelis ini ketuanya adalah Pak Sekda kalau di kabupaten ini. Nah ini sebentar lagi kita buat ini untuk yang lama-lama, yang sudah lama kan banyak juga, nggak hanya di sinilah BPK, di mana-mana di APH juga beberapa seperti itu. Jadi intinya kami tidak berupaya untuk supaya tidak ditindaklanjuti atau bagaimana untuk menutupi ini, tapi memang ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah seperti ini baru tadi saya buat surat untuk menagih temuan-temuan yang masih tertunggak. Nah khusus kampung nanti harus dilengkapi dengan APBD KAM, bahwa memang setorannya itu menjadi silpa. Jadi silpa dan itu masuk di APBD kampung perubahan atau di APBD tahun berikutnya. Nampak. Nah, diindikasikan saya khawatir ada temuan ini dia ngambil uang yang baru untuk nutup yang ini. Nah, itu saya sudah bersurat bahwa kecamatan sama DPMPK nanti saat verifikasi APBD KAM itu nampak ada pendapatan lain-lain ya, atau silpanya nambah, bahwa itu memang penyetoran dari masalah penyetoran yang tahun-tahun sebelumnya, sehingga itu bisa digunakan untuk perencanaan kegiatan di tahun depan. Nah sama ini yang kita indikasikan, karena apa? Kalau kita suruh setor ke kas daerah, kasihan masyarakat kampungnya. Itu kan dana kampung kan. Kalau sudah disetor ke kas daerah, nggak bisa lagi nanti kasihan. Nah kita utamakan itu disetor ke kas kampung, tapi dengan tadi bahwa itu yakin bahwa itu masuk ke silpa, dan ini. Nah ini yang sedang kita benahi, kita ini kan untuk hal seperti itu. Kami sedang istilahnya lagi bersih-bersih juga ini dengan temuan-temuan yang yang lama-lama dulu sejak saya sebelum di sini semua kan masih ada sisa-sisa ini. Tadi baru saya inventarisir. Tapi prinsip ininya sebenarnya secara aturan yang nggak ada tertulis itu sebetulnya sih 60 hari itu, tapi kami mengikuti dari yang berlaku umum, jadi yang dipakai oleh BPK. Kalau BPK ada ketentuannya memang 60 hari itu. Sampai bertahun-tahun temuan itu apakah dasar alasan untuk menjadi bahan pembinaan itu? Iya, jadi kami coba menemukan kok nggak kamu nggak store apa masalahnya gitu loh. Kan kita harus tanya dulu ini, kita kan kalau memang tadi kita nilai juga dari yang lama-lama itu, apakah ini memang mensreanya tadi ada indikasi tindak pidana korupsi, ya kita serahkan nanti. Ini juga kami sedang memilah-milah ini, karena udah banyak yang ini, kan kita mau bersih-bersih ini kan. Kalau emang dari analisis kami ini memang ada tindak pidana korupsi, kita serahkan ke APH. Yang menemukan temuan itu dari mana Pak? Instansi mana Pak? Atau intervensinya atau dari HT-nya BPK RI? Bermacam. Jadi kalau BPK sendiri ada kerjasama sudah. BPK itu sudah ada kerjasama dengan APH, percepatan tindak lanjut namanya. Jadi kalau nggak ditindaklanjuti, biasanya BPK akan sekarang, baru tahun kemarin ada kerjasamanya, akan diserahkan ke APH. Itu alasan yang paling banyak ini apa Pak? Alasan paling banyak mereka agak lambat mengembalikan ini biasanya apa? Pergantian pejabat, tapi kita kejar terus. Walaupun pejabatnya ganti kan orang itu tetap, yang bersangkutan kan namanya tetap ini gitu loh. Ya satu sisi memang dari sisi ya SDM-nya juga sih ya.
bandel saya bilang itu. Bandel sama ini, jelas aku nggak ngomong terus terang aja. Bandel sama ini, kalau udah bandel itu ya kita cari catatan. Nah, saya sudah ngomong Pak Bupati juga kemarin bahwa ini sebagai bahan catatan kami untuk berpercakat. Kalau apa, yang bandel-bandel ini, kalau dia nggak store ya nggak saya rekomendasi. Nah sekarang udah mulai tahun kemarin sudah mulai minta rekomendasi kami bahwa orang yang pindah, orang yang apa nanti mau ikut promosi, ikut ini harus rekomendasi bahwa tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah ini. Nah ini sedang saya buat untuk SOP-nya seperti itu. Jadi sekarang yang pindah harus rekomendasi saya. Oh iya. Dia nggak punya utang, nggak punya ini, dicek, bersih, wajib di sini. Nanti kalau sudah dicek teman-teman di sini memang nggak ada ini, saya buat rekomendasi. Tapi kalau masih punya utang ya nggak kita rekomendasi, kita tagih malah. Gitu ininya. Waktu pengembalian yang terkesan lama, bahkan Ya. sepertinya mereka bandelnya itu terus menerus. Ya, kemarin makanya saya tekankan kembali kemarin ke camat selaku pembina, kan dia ujung tombak. Pemerintah di wilayahnya itu kan camat sebetulnya, dan camat punya ada tupoksinya kan di situ. Kemarin saya sebutkan kasih PEM, kasih pemerintahan itu PEMP itu kan sama, dan pendamping. Prinsip dari keuangan kampung itu kan transparansi, partisipasi, akuntabilitas kan. Nah transparansi salah satunya ya tadi, setiap kan kemarin sudah saya jelaskan juga, habis hasil musrenbangdes yang nanti akan dimasukkan di RKPD harus dipampang itu dalam bentuk apa terserah, tapi masyarakat wajib tahu ya, tidak rinci sampai rap ininya, tapi hasil musrenbangdes ini bangun apa, biayanya berapa, bangun apa, berapa itu kan wajib dipampang. Nah selesai itu APBD kami kan wajib dipampang juga. Begitu jadi APBD kan ini musrembang RKP kan belum tentu jadi APBD kan. Nah begitu jadi APBD dipampang, itu udah di Permendagri terbaru yang pengelolaan keuangan yang nomor 20 yang terbaru kan. Ya 20 ya, 20 atau 22 saya agak lupa sedikit itu. Nah setelah nanti selesai LPJ, laporan pertanggungjawaban, itu wajib dipampang juga. Makanya saya bilang, apa sih mahalnya beli banner? Kan murah itu, paling 100.000 aja sudah dapat. Nah itu harusnya seperti itu, dan itu sejak undang-undang pertama diterbitkan, undang-undang 60 itu, nomor 60 itu 6 tentang desa itu ada, sudah wajib itu sebetulnya. Nah ini kadang-kadang ya masyarakat sendiri kadang-kadang kan cuek, kadang-kadang nggak ini, nggak ngurusin. Nah, ada juga takutnya malah justru yang saya sudah pernah bikin pemetaan dulu risiko, terus masyarakat ini juga yang ikut masif secara ini, ya masuk di ininya juga gitu loh, sistemnya itu juga. Borongan dulu juga. Nah, makanya saya bilang gotong royong sekarang ini hilang gara-gara ada dana desa salah satunya. Gitu loh, saya sampaikan juga kemarin. Gotong royong. Kenapa kok gotong royong itu hilang? Padahal di undang-undang kan jelas. Di Permendagri-nya juga jelas, di LKPP-nya juga jelas bahwa nanti pelaksanaan kegiatan terutama yang konstruksi itu kan padat karya. Padat karya itu dulu 30%, sekarang 50%. Untuk upah untuk masyarakat itu. Nah ini yang salah satu menyebabkan gotong royong hilang itu juga. Itu salah satunya, itu ekonomi kerakyatan, betul. Untuk menikah bahwa supaya ekonomi atau uang itu hanya beredar di situ. Tapi realisasinya, kenyataannya itu menjadi ini kalau masyarakat kan ada uangnya. Iya kan? Salah kaprah lah. Salah kaprah seperti itu kan kadang-kadang. Padahal itu untuk pemicu, saya bilang kan stimulus tuh kan kemarin, stimulus pemicu. Nah kalau orangnya, masyarakatnya di kampung itu punya rasa belong terhadap kampungnya atau oke, saya dapat ini dana tapi saya sumbangkan lagi atau ini kan, itu kan sifat gotong royongnya muncul gitu loh. Tapi kan sekarang enggak.
aku belum dapat bagian ini. Nah, Gotong itu kan hilang. bacaan ini. Bacaan seperti itu jadinya. Iya. Itu salah satu resiko yang pernah saya waktu saya menemukan pemetaan risiko tahun 2014 waktu itu undang-undang awal. Salah satunya pasti ini nanti akan terjadi. Yang dulu, memang saya cerita dulu manggul apa kayu bikin Iya. apa rumah apa lamin atau apa gotong royong masang bisa. Sekarang mana orang mau ngangkut itu gotong royong seperti itu. Tapi itu sudah beda budaya, beda zaman. Beda zaman. Oke, nggak bisa kita ini kan. Tapi tetap itu tujuannya kan untuk menemukan ekonomi kerakyatan. Itu memancing masyarakat supaya ekonomi itu intinya nggak bayar orang luar, nggak beli di luar, duitnya tuh berputar di situ. Tapi kan kenyataannya banyak bukan ke masyarakat, kan perorangan jadinya. Makanya saya bilang tujuan dari petinggi apa sih? Makanya awal-awalnya kan saya gitu kan, mau jadi apa? Kok jadi petinggi kok rebutan mau apa gitu loh. Saya bilang gitu kan. Padahal risikonya tinggi. Iya, kerjaannya banyak, yang harus ini kan banyak. Terus apa? Susah gitu loh. Aturannya banyak banget. Kok rebutan gitu loh. Ininya apa gitu loh. Akhirnya apa? Ya rebutan kerjaan itu kan. Akhirnya dikerjain orang-orang lain, rekanan, akhirnya jadi pengaduan. Pengaduan kita masuk, ada temuan ini. Kalau nggak di ini kan APH nanti yang masuk ini kan. Kan sebetulnya kalau sayang gitu loh. Jadi kayak masyarakat ini kayak apa ya? Nah, makanya ini pendamping sama dari BUMN perlu untuk mau membrain di masyarakat bahwa ini tujuannya bukan untuk itu, bukan untuk bagi-bagi. Makanya saya bilang tadi masyarakat gimana ya, kalau masyarakatnya aware pasti dia akan lapor atau akan ini. Tapi kalau masyarakatnya juga ikut terlibat di situ, minta bagian, minta ini, ya udah Jadinya kolusi. kolusi berjemaah semua sekampung gitu loh.